Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik di program wawancara khusus. Nah, kali ini di program wawancara khusus ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan Natal, baik itu persiapannya dan apa-apa saja yang akan dilaksanakan. Di Studio Tribun Jabar telah hadir Pembimas Kristen, Bapak Pendeta Hamdan Harapan Nenggolan. Apa kabarnya, Pak? Baik, Sehat ya? Sehat. Nah, kita pertemuan terakhir itu di momen Paskah, Pak ya? Ya, Menjelang Paskah ya, ya. saat itu ya. Nah, sekarang ini tidak terasa nih, Pak. Sudah beberapa bulan setelah Paskah, akhirnya kita akan di masa-masa Advent ya. Masa-masa Advent saat ini kita akan menuju perayaan Natal di tanggal 25 Desember nanti. Nah, seperti apa nih, Pak, untuk rencana-rencana di Natal, khususnya di Jawa Barat ini, Pak? Baik, Ibu Bapak Saudara, secara khusus ya, secara umum, kita di Jawa Barat memang tidak banyak melaksanakan kegiatan seremoni Natal bersama. Pertama, ada sebuah pemahaman bahwa kita ingin menghargai liturgi gereja, di mana tidak ada ibadah Natal yang bersifat liturgis sebelum tanggal 25 Desember. Tapi yang kedua juga, kenapa ada banyak yang lain sudah melaksanakan itu bagian dari organisasi yang melakukannya. Tapi itu bukan dalam arti ibadah yang bersifat liturgis. Nah, yang ketiga, kita sedang berusaha untuk semua lembaga-lembaga itu memberikan informasi berkaitan dengan acara. Rata-rata mereka adalah setelah tanggal 25 Desember. Rata-rata ya. Jadi artinya menghargai juga teman-teman Katolik gitu ya, dan kalau yang sifatnya perayaan kantor, kemudian perkumpulan ormas segala macam, itu kan diperkenankan dan itu bukan masuk kategori ibadah yang bersifat liturgis. Karena itu sifatnya perayaan. Perayaan gitu. Perayaan. Baik. Sebenarnya Pak, kalau dari kacamata secara pribadi ataupun dari secara institusi nih, Pak, terkait Natal ini, sebenarnya apa sih Pak sebenarnya yang menjadi poin penting Pak dalam mulai menyambut Natal dan sampai memperingati atau merayakan Natal ini, Pak? Sebenarnya ada 3 kata kunci. Pertama, kasih, kepedulian, dan bela rasa. Kenapa 3 kalimat ini menjadi kata kunci? Perayaan Natal, Hari Raya Besar Keagamaan, termasuk euforia yang ada dalamnya, pasti tidak bisa dilepaskan dari ketiga kata ini, kalimat ini. Kenapa ada kasih? Karena kasihlah yang mendasari segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup. Pelayanan, pengabdian, karya, termasuk juga pengorbanan yang kita lakukan. Lalu setelah kasih tentu ada yang namanya kepedulian dan bela rasa. Justru momentum Hari Raya Natal itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa itulah Natal yang sejati. Karena peristiwa Natal bagi kekristenan, ketika Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia, itu kan bagian dari bela rasa, bagian dari kepedulian. Dan kepedulian serta bela rasa itu kan didasari oleh kasih kepada dunia. Jadi artinya 3 kata kunci ini harus dimaknai oleh setiap individu umat Kristen di Jawa Barat secara khusus, supaya kegiatan yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar seremoni belaka, tapi ini bagian dari internalisasi nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan keseharian. Ada kasih, ada bela rasa, ada pengorbanan, dan yang lain sebagainya. Baik Pak. Menarik Pak, terkait dengan kasih dan bela rasa ini Pak ya. Beberapa waktu terakhir sempat ada kontroversi Pak, terkait dengan Natal Nasional, terkait dengan persembahan Natal dan sebagainya. Nah, itu cukup ramai Pak, diperbincangkan di media sosial secara khususnya. Nah, apakah kasih yang dimaksud dalam konteks ini dan bela rasa ini Pak? Artinya, apakah disinilah waktunya gereja untuk menjamah sampai keluar dari Kristen seperti itu Pak? Seperti apa Pak pemaknainya Pak? Kasih dan bela rasa ini. Terlepas dari kontroversi yang muncul terkait dengan sasaran dari persembahan yang akan dikumpulkan pada saat perayaan Natal Nasional.
Nah, pertama kan kegiatannya belum terlaksana. Ya. Itu satu. Yang kedua, statement yang disampaikan itu kan sebelum peristiwa bencana alam terjadi di wilayah Provinsi Sumatera misalnya dan sekitarnya. Artinya konteksnya kan berbeda. Nah, tapi Kitab Galatia juga mengatakan kita perlu berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada lingkungan kita sendiri. Artinya yang seiman dengan kita. Nah, tidak ada yang salah ketika persembahan itu mau disalurkan ke belahan dunia manapun sebagai bagian dari wujud kepedulian kita, bela rasa yang kita lakukan. Tapi ketika ada terjadi di depan kita, maka tentu pasti kita juga perlu mereview ulang supaya pertama mereka semua sama-sama membutuhkan. Yang di sana ada korban perang. Tetapi yang di sini itu korban bencana alam. Korban perang itu kan pasti ada kaitannya dengan politik. Sementara bencana alam itu kan nggak melulu bicara soal politik. Walaupun ada juga kontribusi manusia di dalamnya. Nah, jadi karena itu kami tentu menghimbau supaya pertama kita tidak menjadikan ini sebagai sebagai sebuah bahan diskusi hangat yang terus berkepanjangan karena sejatinya acaranya belum berlangsung. Yang kedua, setiap persembahan hakikatnya adalah diserahkan untuk Tuhan. Tetapi ketika kita menyerahkan untuk Tuhan, toh kan Tuhan juga hadir dalam setiap mereka-mereka yang menjadi korban, yang tertindas, gitu ya. Jadi maksud saya itu implementasinya. Nah, tinggal nanti kita terus mendorong supaya ini tidak menjadi kontroversi, tetapi semua kita memaknai bahwa yang menjadi korban bencana alam di Sumatera ini juga menjadi korban, itu menjadi sasaran prioritas. Karena kalau di belahan dunia lain, di luar negeri, pasti ada banyak negara-negara lain yang juga bisa membantu meringankan beban. Tapi kalau Indonesia bencana ini kan pasti kita dulu lah. Orang Indonesia dulu lah. Nggak mungkin lah orang luar yang lebih dahulu memberikan supporting atau dukungan. Saya kira itu pandangan saya. Baik Pak. Ini masih terkait dengan kerukunan Pak. Masalah tentang kerukunan. Khususnya di Jawa Barat. Masalah kerukunan ini dinamikanya cukup tinggi nih Pak. Di awal kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi itu ada tantangan di awal kepemimpinan nih Pak. Betul. Baik dari Sukabumi, Arca Manik dan sebagainya, ada tantangan-tantangannya. Seperti apa sih Pak? Dan akhirnya beberapa bulan ini syukurnya sudah lebih aman Pak, lebih damai dan sebagainya. Tidak terlihat gejolak-gejolak yang terekspos oleh media. Nah, seperti apa sih Pak sebenarnya kerukunan umat beragama nih Pak? Apa yang harus dilakukan oleh umat Kristen di Jawa Barat ini, khususnya dalam Natal itu harusnya seperti apa Pak? Jadi pertama, kerukunan itu kan bukan lagi sekedar sebuah wacana. Kerukunan tidak boleh lagi tinggal pada sebatas konseptual. Tapi kerukunan itu harusnya menjadi lifestyle, gaya hidup setiap orang. Kata rukun sebetulnya gini, ini bukan hanya bicara tentang orang yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Karena sejatinya kita pun bisa tidak rukun dengan orang yang serumah dengan kita, satu komunitas dengan kita pasti bisa tidak rukun dengan berbagai macam perspektif. Nah, karena itulah bagaimana kerukunan di Jawa Barat di awal era kepemimpinan Gubernur KDM tentu boleh dikatakan bahwa ada tantangan yang beliau hadapi. Tapi hari ini kita melihat bahwa Jawa Barat pemimpinnya hadir, negara hadir. Terlepas soal selesai atau belum selesai, tapi yang pasti yang dibutuhkan oleh masyarakat kan kehadiran negara. Bukan bicara tentang keberpihakan, tapi negara harus hadir, netralitas, memperlihatkan netralitasnya. Lalu kemudian yang kedua harus melakukan upaya yang komprehensif, menyeluruh. Bahwa ternyata kerukunan yang terjadi di Jawa Barat, kasus-kasus yang seringkali bermunculan. Saya tidak menggunakan kata intoleran, tapi saya menggunakan istilah munculnya resistensi, persekusi sebatas itu. Jadi saya tidak menggunakan narasi intoleran. Izinkanlah saya menggunakan narasi persekusi dan
penghentian kegiatan ibadah. Jadi termasuk juga narasi penutupan gereja juga tidak lagi kita gunakan, karena tidak semua itu bangunan berbentuk gereja, dan tidak semua itu bangunan gereja. Nah, tapi penghentian kegiatan ibadah. Kehadiran gubernur di beberapa kasus-kasus persekusi yang muncul ini menjadi sebuah spirit baru bagi kita semua, bahwa ternyata ketika negara hadir, ketika negara memperlihatkan netralitasnya, maka semua unsur diharapkan bisa menyadari bahwa perbedaan itu perbedaan yang membuat kita terpisah itu sangat menyakitkan. Tapi perbedaan yang menyatukan itulah yang membahagiakan buat kita semua. Jadi sekali lagi kami selalu melihat bahwa kerukunan yang dimaksudkan bukan hanya tinggal pada retorika semata, tapi setiap kita menghargai mereka-mereka yang berbeda dengan kita. Makanya ada kerukunan internal umat beragama, ada kerukunan antar umat beragama, tapi yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Itulah trilogi kerukunan itu. Jadi ketiga-tiganya itu harus betul-betul bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan hanya menuntut kerukunan antar umat beragama, tapi di internal juga dia nggak rukun. Sesama orang Kristen misalnya, sesama gereja saling gontok-gontokan, itu kan juga bagian dari ketidakrukunan. Jadi karena itu sekali lagi kerukunan yang dimaksudkan itu bicara tentang sesuatu yang menyeluruh, yang holistik, yang komprehensif. Jadi bukan hanya sekedar tidak ada persekusi, tidak ada penutupan kegiatan peribadahan, penghentian, tetapi yang paling utama adalah bagaimana setiap warga masyarakat di Jawa Barat memaknai hakikatnya bahwa kita sejatinya memang kita berbeda. Tapi perbedaan itu bukan menjadi sebuah alat yang memisahkan kita. Justru perbedaan itu harusnya menjadi alat perekat bagi kita semua. Bencana alam, korban peperangan dan sebagainya itu kan harusnya mempersatukan kita semua, melepaskan sekat-sekat, geto-geto, tembok-tembok yang ada. Jadi harusnya itu yang dikedepankan adalah kepentingan bersama, sisi kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Jadi bukan lagi sekedar ego sektoral. Kalau perbedaan yang ditonjolkan, sampai kapanpun kita nggak akan selesai untuk itu. Saya kira itu pandangan saya. Baik. Kerukunan itu berarti bukan hanya dengan eksternal, Pak ya? Iya, tapi juga di berarti internal. Di awal dari, betul. Bahkan mungkin dalam skup paling kecil keluarga. Pak ya? Harus betul. rukun ya? Iya. Banyak juga keluarga yang tidak rukun ini berarti, Pak ya? Nah, ini menarik, Pak, terkait dengan keluarga dan kerukunan yang diawali dari keluarga. Di tema Natal 2025 itu kan baik melalui PGI dan KWI ya, itu diambil dari Matius 1 ayat 21 sampai 24 tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, seperti itu, Pak. Nah, seperti apa nih, Pak? Kalau dasar dari kerukunan itu awalnya dari keluarga, nah, seperti apa keluarga Kristen khususnya di Jawa Barat, Pak, yang menurut pandangan Bapak selama ini, Pak, terkait dengan kerukunan di internal, di skup paling kecilnya itu, Pak? Dulu ada pepatah Cina mengatakan begini, jika ada kedamaian dalam keluarga, maka akan ada kedamaian dalam masyarakat. Jika ada kedamaian dalam masyarakat, maka akan ada kedamaian dalam negara. Jika ada kedamaian dalam negara, maka akan ada kedamaian dalam dunia. Sumbernya adalah keluarga. Maka PGI menyampaikan bahwa ada 6 krisis yang terjadi di Indonesia dalam periode ini. Salah satunya adalah krisis keluarga. Kenapa krisis keluarga itu dimunculkan? Apakah ini hanya sekedar sebuah kajian? Tidak. Tapi memang faktanya adalah keluarga-keluarga di Jawa Barat, di Indonesia secara umum, mengalami yang namanya fatherless dan motherless. Anak kehilangan figur, seorang ayah dan seorang ibu. Fisiknya ada, tapi figurnya tidak ditemukan. Dengan berbagai macam kompleksitas persoalan dihadapi oleh keluarga. Kenapa tema Natal tahun ini menjadi relevan? Allah menyelamatkan keluarga. PGI sedang mendorong supaya kita kembali kepada Ecclesia Domestica, gereja keluarga. Jadi persekutuan itu yang dilandasi oleh cinta kasih Kristus, itu semuanya harus dimulai dari keluarga. Jadi kalau keluarga itu menjadi miniatur, keluarga itu menjadi laboratorium cinta kasih, maka ini juga yang akan mempengaruhi dunia sekitar kita menjadi semakin lebih baik. Harus diakui, banyak keluarga yang sedang mengalami pergumulan. Ekonomi, pergumulan iman, bahkan pergumulan-pergumulan yang lain.
Tapi tema ini mau mengajak kita bahwa Allah hadir dalam semua pergumulan itu. Tidak ada keluarga yang rumit di mana Allah tidak bisa hadir di dalamnya. Jadi Allah membersamai setiap keluarga melewati fase-fase sulit dalam kehidupan mereka. Nah, jadi tema ini nanti akan mendasari setiap keluarga bahwa kalaupun hari ini kita terpuruk, kalaupun hari ini kita berada pada titik nadir, kalaupun hari ini kita nggak punya apa-apa dalam hidup, dalam ya bicara soal materi, Allah hadir membersamai kita. Allah turut merasakan apa yang dihadapi oleh setiap keluarga, termasuk tantangan yang dihadapi oleh keluarga, tantangan mendidik anak, tantangan untuk menyalurkan anak dan sebagainya, fatherless dan motherless. Dan yang berikut juga tantangan keluarga hari ini adalah ada yang disebut sebagai sandwich generation dan strawberry generation. Generasi-generasi yang rapuh, generasi-generasi yang mudah retak, generasi-generasi yang nggak bisa survive, generasi yang nggak bisa under pressure. Di sisi lain ada generasi sandwich yang harus bertanggung jawab kepada generasi di atas dan generasi di bawah. Nah, ini kan cukup rumit sebetulnya. Tema Natal tahun ini hadir untuk itu semua. Jadi mau memperlihatkan bahwa Allah hadir dalam setiap lapisan persoalan yang dihadapi oleh setiap keluarga. Sehingga dengan itu diharapkan tema ini semakin menyemangati keluarga. Bahwa kalau Allah memberikan jaminan, Allah hadir di tengah-tengah setiap pergumulan keluarga, diharapkan keluarga menjaga soliditas. Diharapkan keluarga menjaga kerukunannya, tanda kutip. Semakin rukunlah suami dengan istri, semakin rukunlah orang tua dengan anak-anak, karena kerukunan di tengah rumah tangga itu yang akan menjadi tolak ukur menghadirkan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimana mungkin kita bisa rukun dengan yang berbeda dengan kita, sementara yang sama dengan kita saja, kita nggak pernah bisa rukun. Itu. Baik Pak. Kalau didalami lagi nih Pak ya, tentang menyelamatkan keluarga ini, akhir-akhir ini Pak, efek dari media sosial, mungkin salah satu faktor negatif dari media sosial, melihat dengan tadi adanya keretakan-keretakan dalam keluarga, bahkan dalam keluarga Kristen saat ini, keluarga-keluarga muda itu Pak, banyak yang mengalami keretakan-keretakan Pak. Nah, seperti apa sih sebenarnya Pak pesan yang bisa disampaikan kepada keluarga-keluarga yang mungkin sudah hampir tak punya harapan, tak punya harapan, khususnya pada momen Natal ini, apa yang harus dilakukan, Pak? Jadi pertama, berkaca dari studi penelitian yang dilakukan, Jawa Barat ini punya 15,7 juta anak-anak. Dari 15,7 juta jumlah anak-anak di Jawa Barat, 2035 jumlah ini akan berkurang lebih kurang 300.000 sekian, karena anak-anak ini akan sudah beranjak dewasa. Lalu dari hasil penelitian membuktikan bahwa di Jawa Barat juga terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah kasus itu ada sekitar 19 ribuan, tetapi korbannya itu ada 21 ribu. Artinya lebih banyak korban daripada kasusnya, jumlah kasusnya. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan kondisi di tengah-tengah keluarga yang hari ini diambang kehancuran, perceraian, termasuk juga berbagai macam problematika lain yang dihadapi. Pertama, pesannya buat kita semua, tidak ada keluarga, tidak ada satupun keluarga yang luput dari pergumulan dan persoalan. Tapi saya kira kita perlu belajar dari keluarga Nazaret, di mana ada Yusuf, Maria, dan Yesus. Ada ciri khas yang diperlihatkan oleh keluarga Nazaret, dan setidaknya 3 hal yang mereka punya. Pertama, keluarga Nazaret itu penuh dengan cinta kasih. Keluarga Nazaret itu penuh dengan pengorbanan. Dan keluarga Nazaret, selain mereka punya kasih, pengorbanan, tapi mereka punya yang namanya persatuan dengan Yesus. Maka, di balik semua problematika yang dihadapi oleh setiap keluarga, belajarlah kita dari keluarga Nazaret, Yusuf, Maria, dengan Yesus. Di mana cinta kasih itu menjadi dasar, pondasi. Tapi yang kedua juga, cinta kasih saja harus diwujudkan lewat pengorbanan.
bagaimana Yusuf dan Maria itu mencari Yesus ketika Yesus tidak ditemukan bersama-sama dengan mereka. Itu kan pengorbanan. Harus berjalan seharis perjalanan jauhnya, itu bagian dari pengorbanan orang tua untuk anak-anak. Untuk setiap anak-anak, hargailah pengorbanan setiap orang tua. Sekecil apapun pengorbanan yang sudah mereka lakukan, mereka sudah memberikan yang terbaik. Tapi kata kunci yang ketiga, di mana resep kebahagiaan keluarga Nazaret? Ternyata kata kunci adalah ada persatuan antara mereka dengan Yesus. Jadi setiap keluarga hanya akan bisa menghadapi berbagai macam problematika itu kalau mereka bersatu dengan Yesus. Maka jangan jauh-jauh dari Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Cari Yesus, temukan Yesus, bawa Yesus pulang ke rumah kita masing-masing. Agar Yesuslah, kehadiran Yesuslah yang akan mewarnai perjalanan kehidupan setiap rumah tangga. Kalau seorang istri benar, seorang suami belum tentu salah. Demikian sebaliknya. Karena perspektifnya lah yang berbeda. Sudut pandangnya lah yang berbeda. Jadi, maka setiap anggota keluarga di rumah tangga perlu menggunakan sudut pandang, perspektif Yesus, kacamata Allah dalam kehidupannya. Supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang mudah saling menyalahkan. Mudah marah, mudah emosi. Dan itu juga yang menjadi potensi munculnya berbagai macam problematika di tengah-tengah keluarga. Selain itu, tantangan keluarga hari ini adalah apa? Narsistik. Setiap anggota keluarga pengennya hanya diperhatikan. Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa kita juga harus memperhatikan orang lain. Jadi, kalau Alkitab berkata, kalau sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, seperti itu juga lah yang kita lakukan untuk orang lain. Nah, karena itu kami mengajak setiap keluarga yang hari ini sedang bergumul, hari ini yang sedang berada di titik nadir, hari ini sedang diambang kehancuran. Lihatlah 3 hal. Yang mendasari kita berumah tangga adalah cinta kasih. Dan dalam rumah tangga harus selalu ada pengorbanan. Pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Tapi yang ketiga yang paling tidak boleh dilupakan. Bersatulah dengan Yesus. Karena persatuan suami, istri, anak-anak dengan Yesus, itulah yang menjadi sumber penopang kebahagiaan dalam setiap keluarga. Saya kira itu pandangan saya. Oke, baik Pak. Nah, terakhir nih Pak, apa pesan Natal secara keseluruhan dari berbagai pergumulan dan berbagai tantangan-tantangan akhir-akhir ini Pak? Ya, mungkin ada yang di Jawa Barat yang keluarganya mungkin terkena bencana, di Sumatera yang belum bisa dihubungi dan sebagainya Pak. Apa nih Pak pesan damai Natal yang bisa disampaikan khususnya dari Pembimas Kristen Karmil Kemenak Jawa Barat kepada umat Kristen dan seluruh umat yang percaya seperti itu Pak? Bapak Ibu, saya Pendeta Harapan Nainggolan, Pembimas Kristen di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Dalam masa Raya Advent sekaligus masa Raya Natal yang akan kita rayakan beberapa waktu ke depan, saya mengajak kita semua untuk melihat bahwa Natal itu selalu identik dengan cinta kasih dan damai. Dan damai itu punya 2 sifat. Sifatnya pertama adalah universal, dan yang kedua adalah preferensial. Damai itu bersifat universal, terbuka untuk umum, tapi juga preferensial. Dia juga terbuka, menyentuh bagi mereka-mereka yang lemah, yang tidak mampu dan yang berkekurangan. Karena itu Natal akan menjadi sebuah momentum bagi kita untuk memaknai kalau Kristus berbela rasa bagi umat manusia, maka kita pun diharapkan menghadirkan cinta kasih kedamaian itu kepada semua orang tanpa memandang sekat-sekat suku, agama, ras, kebudayaan. Tapi yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, Natal juga harus menyentuh, hadir, dirasakan oleh mereka-mereka yang lemah, oleh mereka-mereka yang menjadi korban ketidakadilan, oleh mereka-mereka yang menjadi korban peperangan, menjadi korban bencana alam, dan yang lain sebagainya. Terakhir, izinkan saya menyampaikan pesan. Ada sebuah ungkapan mengatakan begini, setiap kali engkau tersenyum bersahabat kepada orang lain, maka engkau sedang merayakan Natal. Setiap kali engkau memberikan pengharapan kepada seseorang yang putus asa, maka engkau sedang merayakan Natal. Dan setiap kali engkau memberikan kesempatan Yesus lahir kembali dalam kehidupan setiap orang, maka engkau sedang
merayakan Natal. Mari rayakan Natal dalam penuh kesederhanaan, dalam penuh rasa tenggang rasa, empati, simpati kita terhadap saudara-saudara kita yang hari ini sedang mengalami korban. Jauhkan Natal dari hura-hura, jauhkan Natal dari pesta pora, tapi hadirkanlah Natal yang membawa damai bagi semua. Hadirkanlah damai dimulai dari keluarga, rumah tangga masing-masing. Allah hadir untuk menyelamatkan setiap keluarga. Tuhan berkati. Baik, amin. Terima kasih Pak Terima kasih. Nainggolan, Sama-sama. Pendeta, untuk informasi yang telah disampaikan. Ya. Demikian Tribuners untuk wawancara saya dengan Pemiwas Kristen Kanwil Kemenak Jawa Barat, Bapak Pendeta Harapan Nainggolan, terkait dengan bagaimana persiapan Natal dan apa-apa saja tantangan-tantangan umat Kristen, khususnya di Jawa Barat ini, di akhir-akhir ini, khususnya di akhir tahun menjelang Natal dan untuk menyeberangi nanti di tahun 2026 nanti. Terima kasih, saya Daniel Lamanik, sampai jumpa.